Namun pertanyaan ilmiah yang perlu kita buat adalah apa yang membedakan ini sahabi, ini munafik? Wong sama-sama sholat, sama-sama jihad, sama-sama berinfak. Yang membedakannya adalah satu niatnya sahih, niatnya benar, yang satu niatnya rusak. Enggak benar niatnya. Ya akhi, munafik di zaman Rasul tinggal sedikit merubah niatnya ke ikhlas, masuk surga khalidina fiha abadah. Jaminan dari Allah tabaraka wa taala. Ya atau tidak? Tinggal satu. Amalan mereka sudah seperti amalan sahabat. Infak mereka sudah seperti infak sahabat. Sudah sama. Saking samanya, Umar pun bingung menentukan yang mana yang munafik, yang mana yang bukan munafik. Saking sudah luar biasa amalan mereka, sehingga Umar merekomendasi mereka termasuk orang saleh. Rekomendasi Umar. Tapi bermanfaatkah rekomendasi Umar ini di hadapan Allah? Enggak manfaat. Karena apa? Niatnya rusak. Niatnya enggak benar. Munafik itu yang ada di zaman Rasul itu tinggal merubah ikhlas saja sebenarnya. Dia beragama karena Allah, langsung menjadi sahabat Nabi, masuk dalam golongan muhajirin, masuk dalam golongan ansor. Masuk dalam hadis-hadis keutamaan tentang para sahabat. Tapi karena niatnya rusak, akhirnya yang terjadi adalah fid darkil asfali minan nar, di kerak neraka paling bawah. Hidup bersama Nabi, sholat bersama Nabi, dia makmumnya, Nabi imamnya. Berjihad bersama Nabi SAW, berinfak bersama Nabi SAW, suka duka perjalanan Nabi dia ikuti bersama. Namun permasalahannya niatnya rusak. Dan niat para sahabat benar. Maka di sini pentingnya niat yang benar dan bahayanya niat yang salah. Perkataan Imam Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, boleh jadi amalan itu kecil, tapi hasilnya besar karena niatnya benar. Dan boleh jadi amalnya besar, tapi hasilnya nggak ada apa-apanya, kecil, karena niat salah. Rubba amalin shaghir, boleh jadi amalannya kecil, tu'azimuhun niyah, yang menjadi besar, yang membesarkannya adalah niat. Wa rubba amalin kabir, boleh jadi amalannya besar, tusaghiruhun niyah, menjadi kecil kan kerdil gara-gara niat. Jadi kembali kepada titik tadi bahwa mari kita kontrol selalu hati kita. Mari kita kontrol selalu niat kita, ikhlas kita dikontrol. Pekerjaan paling berat di permukaan ini mengawal niat supaya tetap ikhlas. Itu pekerjaan paling berat di permukaan bumi. Bagaimana kita bisa mengawalnya? Terus dipepet terus niat itu. Jangan dibiarkan dia jalan sendiri, dikontrol terus supaya dia tidak melenceng-melenceng. Dengan ini kita akhiri pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita kaum yang berusaha terus untuk membenahi niat, dan semoga dengan itu kita menjadi orang-orang yang bisa dan pandai membenahi niat dan pandai memperbaharui niat, sehingga dengannya kita menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah dengan keikhlasannya kepada malaikat-malaikatnya. Pujian manusia tidak ada artinya kalau tidak dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita kaum yang saling bahu-membahu membangun keikhlasan dan saling nasihat menasihati untuk menjadi hamba-hamba yang ikhlas. Tidak ada yang kita buat kecuali karena Allah, dan tidak ada yang kita lakukan kecuali untuk mengharapkan ridho Allah dan melihat wajah Allah di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan belum pula meyakini dan belum melakukan persiapan untuk menghadapinya. Sebelum itu datang, maka kita bersiap. Namun pertanyaan ilmiah yang perlu kita buat adalah apa yang membedakan ini sahabi, ini munafik? Wong sama-sama sholat,
sama-sama jihad, sama-sama berinfak. Yang membedakannya adalah satu niatnya sahih, niatnya benar, yang satu niatnya rusak.